Sudah lihat belum? Yang tulisan objek penelitiannya merah. Sudah, Bu. Iya, oke, baik. Nah, ini adalah template untuk UTS nanti. Jadi, untuk mengerjakan UTS-nya, gunakan template ini. Kenapa? Kemarin yang seperti yang saya sampaikan, kalau tidak dibuatkan template, kalian pasti menuliskannya nanti macam-macam tuh. Ada yang rapi, ada yang marginnya maju mundur, spasi yang beda-beda gitu. Nah, makanya dibuatkan template. Ini juga akan memudahkan kalian untuk menyusun. Nah, cuma di objek penelitian ini, selama ini kan kalian menjelaskannya kalau pas di grup, misalnya ngusulin objek, mungkin masih banyak yang kopas dari, maksudnya ambil dari, mengutip dari sumber, terus disampaikan, diulang gitu kan. Atau pada saat menjelaskan secara lisan, mungkin juga masih banyak baca gitu. Nah, di sini ada pembatasan jumlah menyampaikannya. Jadi, misalnya kayak satu, ini jadi ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian objek penelitian, lalu ada deskripsi objek penelitian, lalu ada nilai lebih objek, dan yang terakhir daftar pustaka. Jadi, bedanya nomor 1 sama nomor 2 apa gitu. Kalau pengertian itu lebih singkat. Ini nanti kita bahas nanti ya. Sekarang saya sampaikan dulu dari awal. Ntar ada yang masuk sekalian deh daripada nanti. Oke. Nah, ada beberapa bagian yang saya beri warna merah. Kenapa? Maksudnya supaya kalian tidak lupa untuk mengganti. Ini kan template nih, objek penelitian, ya dituliskan objek penelitiannya masing-masing apa. Tapi nggak usah lengkap pakai, misalnya perancangan, film, animasi, apa gitu, nggak usah. Cukup objeknya saja. Misalnya, apa ya, siapa nih misalnya, Aurelio misalnya, objeknya palu basah gitu kan, nulisnya nggak tahu deh benar ini atau enggak misalnya. Nah, ini palu basah, udah seperti ini aja. Tapi setelah itu jangan lupa untuk mengembalikan ini ke warna hitam gitu ya. Jadi kalau setelah dirubah sesuai dengan apa yang dibuat masing-masing, jangan lupa warnanya diganti hitam. Nama, NPM, kelas ini juga diganti. Kalau yang lainnya kan ini sudah tinggal mengikuti aja, saya sudah buatkan sampai ke tahunnya juga saya sudah sesuaikan dengan sekarang. Nah, yang pertama, poin pertama menjelaskan tentang pengertian objek penelitian. Dibatasi 1 halaman. Ini template-nya spasinya seperti ini, lalu kemudian paragraf pertama tidak menjorok, ini memang sudah disetting seperti ini ya, jangan diganti. Ini kayak Bu Santi lupa nih, terus kalian geser gini, jangan. Ini membiasakan kalian. Jadi tata cara penulisan yang baru, di panduan penulisan yang baru, itu paragraf pertama setelah penomoran tidak menjorok. Nah, jadi nanti mengikuti ini, terus jelaskan, misalnya palu basah merupakan ini secara singkat aja. Maksimal 1 halaman. Nah, kalau misalnya kita mengutip dari sumber, itu harus dituliskan sumber kutipannya. Nah, kalau kayak gini nih misalnya, kita mengutip bagian dari sumber apa, dituliskan. Nah, kenapa kami membatasi maksimal halamannya? Jadi, supaya kalian mengerjakannya tidak cuma copy paste gitu, tapi benar-benar disusun. Kita kan boleh memparafrase, nanti saya akan jelaskan di bagian yang setelahnya apa itu memparafrase. Jadi kita bisa mengolah kata-katanya, kita bisa menambahkan, misalnya kita menjelaskan pakai kalimat kita sendiri, baru bagian berikutnya kita mengutip dasarnya seperti apa, itu akan memperkuat. Tapi dengan seperti ini sebenarnya melatih bahwa kita memang benar-benar paham objek yang dibuat. Terus ini bagian kedua adalah deskripsi objek penelitian. Ini ada maksimalnya juga 2 halaman. Nah, kadang-kadang kalau nggak dibatasin 2 halaman, ada yang nanti mengumpulkannya misalnya 20 halaman gitu, tapi ya isinya cuma gitu, ambil pindah, nyusunnya nggak sistematis dan sebagainya. Bedanya dengan pengertian apa? Kalau pengertian kan cuma singkat, ini loh objeknya tuh ini, dia tuh ini, udah gitu aja kan, asal yang penting memberikan gambaran umum dulu. Tapi kalau deskripsi sudah lebih lengkap.
Tapi karena kita dibatasi 2 halaman maksimal, berarti kalian harus memilih apa saja sih yang penting untuk dijelaskan, poin-poin apa saja yang perlu dijelaskan tentang objek tersebut. Misalnya, kemarin yang mau bahas tentang makanan misalnya nih kue putu di Indonesia gitu. Terus kue putu itu apa? Tadi kan di pengertiannya di sini. Nah, deskripsi objek kue putu dulu sejarahnya begini di Indonesia. Kue putu dikenal di beberapa daerah dengan nama yang berbeda-beda. Terus misalnya di daerah ini namanya begini, bentuknya gini, terus apa di nilai filosofiknya apa segala macam. Tapi singkat aja. Nanti yang poin tentang nilai lebih dan keunggulan dan sebagainya memang sudah boleh kita sebutkan di bagian kedua, tapi di sini kita harus menjelaskan nilai lebihnya lagi, keunggulannya, mungkin kenapa ini kok penting untuk disampaikan, itu disampaikan di sini. Ini maksimal 1 halaman. Sama pokoknya semua, kalau misalnya kita mengutip harus menuliskan sumbernya. Nanti bagian keempat adalah daftar pustaka. Kemarin kan dari sejak awal sudah disampaikan untuk metode riset desain ini, itu kan harus sudah ada artikel dari jurnal penelitian. Jadi memang sumbernya itu harus sudah ada daftar pustakanya. Nanti waktu UPM itu memang kita mengumpulkan sebanyak mungkin dari sumber pustaka. Wawancara dan observasi belum wajib, tapi sumber dari pustaka sudah ada, dan kemarin sudah saya minta untuk memastikan bahwa memang artikel ilmiahnya ada. Nanti kelihatan nih di sini nih kalau yang artikel ini atau bukan. Kalau yang bukan artikel ilmiah pasti sumbernya dari www gitu kan, www apa gitu, tapi judul artikelnya itu artikel daring biasa, beda formatnya dengan penulisan artikel ilmiah gitu. Waktu itu pernah ada yang mencoba berusaha gitu ditulis artikel ilmiah, ya nggak gitu juga nulis daftar pustaka biar saya mengira bahwa itu artikel ilmiah, enggak, kelihatan kok itu dari apa gitu, dan sebenarnya kan itu bisa dilacak. Jadi makanya ya sampaikan apa adanya, justru nanti dari sini kelihatan memang ada enggak. Kalau memang tidak ada artikel ilmiahnya, ya mungkin perlu dipersiapkan untuk sebaiknya ganti objek aja gitu loh, kalau memang tidak ada data yang cukup kuat sebagai pendukungnya. Itu ya. Nah, ini juga masih merah. Yang masih merah ini nanti ini kan contoh formatnya, menuliskannya seperti ini. Nanti masing-masing disesuaikan dengan apa yang memang benar-benar digunakan. Semua yang dicantumkan di penulisan di sini yang kita gunakan di atasnya ini dari nomor 1 sampai nomor 3 pasti harus ada dicantumkan di bagian daftar pustaka ini. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, itu DAFPOS-nya mesti pakai Mendeley, Bu ya? Kalau memang mau dibiasakan dari sekarang nggak apa-apa, lebih bagus. Kan nanti tetap sampai TA pun kalian juga mau pakai. Berarti kalau untuk sekarang itu nggak harus pakai Mendeley, Bu? Sekarang enggak sih gitu kan, dan biasanya juga belum terlalu banyak, tapi kalau kalian mau membiasakan pakai itu dari sekarang juga nggak apa-apa gitu. Tapi walaupun pakai itu juga kalian harus memperhatikan format, kesesuaian formatnya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya di bagian format penulisannya ya. Baik, Bu. Ya, siapa lagi yang mau tanya tadi? Sudah? Kalau sudah berarti saya menjelaskan yang bagian selanjutnya. Ini adalah penjelasan penulisan kutipan dan penulisan sumber pustaka. Ini nanti bisa dibaca sendiri, hanya saya akan jelaskan garis besarnya saja. Jadi nanti kalau kalian, ini kan semester 6 metode riset, semester 7 seminar, semester 8 TA, semoga lancar kan, seperti itu kan. Nah, kalau pada saat TA nanti, kalian akan mendapatkan buku seperti ini, buku panduan penulisan dari kampus gitu kan, panduan penulisan tugas akhir gitu. Jadi di sini berisi tentang ketentuan teknis penulisan, kayak spasinya berapa, apa segala macam gitu. Cuma biasanya dari Meddes ini, untuk Meddes seminar itu,
kami biasanya saya biasanya membiasakan untuk sudah membuatkan template untuk mengerjakannya. Template-nya nggak jauh berbeda dengan itu. Mungkin untuk poin-poinnya pada saat digabung perlu disesuaikan kembali. Tapi kayak format dasar seperti jarak spasi, margin, ukuran huruf itu biasanya saya upayakan untuk sudah mengikuti TA supaya kalian nggak banyak merubah dan sudah terbiasa dengan itu. Nah, nanti untuk format penulisan sumber kutipan, untuk penulisan daftar pustaka, saya mencoba untuk mengambil apa tuh namanya? Mana ya? Bentar, kok nggak kelihatan. Ini mengambil dari sini, tapi kalian nggak perlu baca buku semua, cuma bagian penulisan kutipan dan daftar pustaka aja yang saya ambil supaya nggak bacanya juga nggak capek dan nggak ribet cari-carinya gitu. Udah kelihatan belum? Nih. Penjelasan penulisan kutipan dan penulisan sumber pustaka berdasarkan buku panduan penulisan tugas akhir. Sudah ada kelihatan? Sudah terlihat belum? Kelihatan. Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Nah, ini di sini ada dijelaskan kutipan itu ada apa saja. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, dan ada kutipan yang berupa sumber sekunder. Nah, untuk kutipan langsung itu langsung mengulang dari sumber yang dikutip gitu loh. Jadi persis gitu. Bisa ada yang panjang, bisa ada yang pendek. Ini di sini ada format penulisannya. Tapi begini, kalau menurut saya jangan semuanya itu dibiasakan untuk menggunakan kutipan langsung. Kalau saran saya sih kutipan langsung ini digunakan hanya kalau memang benar-benar dibutuhkan, yang sekiranya gini loh. Kalau misalnya kita merubah sedikit gitu dari susunan katanya atau apa, itu mungkin sudah jadi sulit untuk dipahami gitu, atau rumus atau apa sifatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan seperti itu, kita lebih baik menggunakan kutipan tidak langsung atau parafrase. Ini juga merupakan penggunaan parafrase ini menyatakan kembali gagasan atau ungkapan yang nggak keluar dari substansinya. Jadi maknanya sama, nggak boleh merubah makna. Itu memungkinkan kita untuk lebih meringkas, karena kan kadang-kadang penyampaian gaya bahasa yang digunakan mungkin agak nggak sesuai dengan penulisan kita gitu. Ini juga merupakan salah satu cara, menurut saya ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi prosentase atau persentase dari cek plagiarisme. Jadi kan kalau kita nulis ilmiah itu kan ada cek plagiarismenya kan, walaupun memang ada sebenarnya ketentuan kalau kita menulis kayak begini dia nggak dihitung gitu, tapi ini akan mengurangi resiko itulah gitu. Jadi dan membiasakan kita untuk lebih memahami, dan kita bisa benar-benar menyampaikan apa yang memang benar-benar kita butuhkan. Karena kan kadang-kadang misalnya kita mengutip nih, dia panjang banget kalimatnya, tapi sebenarnya yang inti yang kita perlu mungkin nggak perlu sepanjang itu gitu. Apalagi untuk mengerjakan UTS ini kan dibatasi sekali jumlah halamannya. Nah, jadi sebaiknya kalian memang benar-benar membiasakan untuk mengutip dengan menggunakan parafrase. Itu akan membantu melatih kita untuk lebih memahami. Nah, terus ada sumber sekunder. Sumber sekunder itu kayak misalnya kita baca dari satu sumber, misalnya dari artikel jurnal, terus artikel itu mengutip dari sumber lainnya. Itu boleh, tapi nggak boleh kebanyakan. Di sini kan makanya maksimal 30% dari totalnya gitu. Dan memang kalau sebaiknya sih kalau memang udah nggak ada lagi, tapi kalau misalnya kayak kita mengutip buku-buku teori-teori desain DKV itu kan sebenarnya masih banyak kan, atau tentang metode penelitian itu kan masih banyak. Sebaiknya ya baca aja bukunya yang langsung gitu. Terus ini sumber kutipan. Menulisannya dia contoh-contohnya. Kalau kutipan langsung seperti ini, yang lebih dari 40 kata, yang kurang dari 40 kata, terus kemudian ada kutipan tidak langsung, cara menuliskannya, halamannya seperti ini, parafrasenya seperti ini ada contohnya, nanti bisa dilihat di sini. Terus termasuk daftar pustaka, ini contoh penulisan referensi atau daftar pustaka. Kalau artikel dari jurnal, cara menuliskannya seperti ini, kalau artikel jurnal yang begini, menuliskannya seperti ini, dan seterusnya. Gitu ya, jadi ini panduan untuk membantu
kalian nanti menyusun sebenarnya nanti sampai ke tugas akhir. Kenapa saya menyampaikan ini dari sekarang? Ya tadi tujuannya untuk lebih membiasakan dari sekarang untuk menuliskannya seperti itu gitu loh. Jadi nggak berubah-ubah, nanti seminar juga tinggal melanjutkan itu. Paling kalau ada sedikit revisi atau koreksi, oh kemarin ada yang keliru tuh, cuma di bagian-bagian tertentu aja. Baik, ada yang mau tanyakan sampai sini? Cukup jelas ya untuk capaian UTS-nya ya. Minggu depan kan ada 1 kali pertemuan lagi. Nanti setelah perkuliahan ini saya akan share. Kalau misalnya sampai besok pagi saya belum share, tolong salah satu ingatkan saya, Bu, maaf Bu, yang kemarin udah bisa disampaikan di grup atau belum gitu. Takutnya saya misalnya habis kuliah ini tuh saya lupa nge-share gitu. Nah, tapi kalau setelah itu nanti yang sudah punya objek, kalau mau mencoba menyusun, boleh disusun. Nah, nanti pekan depan kita buka, kita bahas bareng-bareng. Walaupun nggak semuanya mungkin bisa dibahas secara langsung gitu kan. Mungkin kalau misalnya ngirim banyak kan waktunya nggak cukup. Tapi paling nggak pada saat saya menjelaskan satu, mungkin teman-teman yang lain bisa lihat jadi tahu, oh salahnya di sini. Jadi nanti kalau saya mengerjakan jangan begitu, atau punya saya juga sama tuh kayak gitu salahnya, diperbaiki. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Udah cukup jelas untuk yang UTS? Sudah Bu, sudah. Ya, oke, baik. Kalau gitu saya sambil cek kehadiran sambil nanyain objek yang belum ya. Ini tinggal 1 kali pertemuan lagi, jadi coba bener-bener diupayakan. Saya random lagi ya panggilnya ya, suka-suka saya mulai dari mana. Bu, maaf Bu, itu nanti apa sih? Yang tadi itu boleh minta dikirimin ke grup gak Bu? Iya, nanti ya udah saya kirim sekarang deh daripada lupa ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bentar. Oke, sudah dalam perjalanan terkirim ya. Oke, sekarang Dimas Hidayatna ada. Hadir Bu. Dimas jadi yang suku Figutil ya? Iya. Torgetil ya Bu, jadi Bu. Apa namanya? Suku Torgetil sih kita. Forgetil. Iya. Suku dari suku dalam. Suku Forgetil. Namanya tulisannya Forgeti, bukan? Bukan Bu. Apa sih? Bentar. Coba dieja hurufnya. Oh, suku Togutil. Oh, Togutil. Tulisan saya jelek banget ya, sampai saya nggak bisa baca. Lah kamu kok bisa lupa namanya sendiri, ayo? Saya ketuker mulu, kan ada dua penyebutan dia Bu. Yang itu apa? Dia kan suku. Saya ingatnya yang nama pertamanya itu, yang suku itu yang dalamnya itu Bu. Tobelo dalam. Iya, Tobelo dalam. Saya ketuker itu mulu. Tapi cukup ini ya, dia datanya cukup banyak yang bisa disampaikan. Banyak Bu. Dari kepercayaan, terus cara hidup. Apa namanya, artikel ilmiahnya ada ya? Ada. Wahyu Widodo. Wahyu Widodo. Iya, saya Bu. Ya, jadi ya yang sejarah Kesultanan Islam ya. Ya, jadi. Nah, berarti nanti yang sudah ada objeknya minggu depan sudah mulai menyusun seperti yang tadi saya bilang ya untuk asistensi, kalau memang mau asistensi. Ahmad Fatih. Hadir Bu. Suku Abui. Iya benar Bu. Ya. Ferdi Dianova. Ferdi.
Ferdi nggak ada. Yesa, Hadir, Bu. ya Yesa apa objeknya? Yang kemarin itu yang cerita rakyat Bujang Awang Tabuang. Bujang Awang Tabuang. Itu yang di grup atau enggak kamu ngusulin? Iya, iya. Nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya membentuk kepribadian sama karakter di dalam diri karena ada nilai moral yang tergandung di dalam setiap karakter utamanya. Oh, itu yang kamu terus ngirim itu, tapi di situ kan nggak terlalu kelihatan tuh yang di ringkasan ceritanya tuh. Iya, Kira-kira ini cocoknya buat siapa nih? Anak-anak, remaja atau dewasa? anak-anak. Kenapa buat anak-anak? Ini kan ceritanya kayak putrinya istrinya dibuang karena nggak punya anak gitu ya. Iya. Terus eh, cocok nggak buat anak-anak? Cocok karena banyak nilai moralnya. Nilai moralnya apa? Putri Yang menurut kamu Rimas, cocok buat anak-anak? Putri Rimas kan diasingkan ke sebuah hutan. Mm-mm. Terus singkatnya Dewata ngutus harimau sama kera buat ngejaga Putri Rimas karena ternyata Putri Rimas ini mengandung putra Baginda Raja. Terus Putri Rimas pengen kembali lagi ke istana tapi kondisinya nggak memungkinkan jadi Putri Rimas tinggal di hutan. Terus singkatnya Bujang Awang Tabuang sama Putri Rimas ini menjalani hidupnya yang diceritakannya itu menjalani kehidupannya dengan kesabaran dan ketabahan. Terus setelah Bujang dewasa, ia akhirnya diberitahu oleh Putri Rimas kalau dia itu anak Baginda Raja. Lalu Bujang meminta izin ke ibunya buat pergi ke istana untuk menjelaskan ke Baginda Raja. Singkatnya, Bujang sampai di istana dan menjelaskan ke Baginda Raja kalau Bujang itu anak Baginda Raja dan Putri Rimas. Setelah Baginda Raja mendengar berita itu, Baginda Raja merasa sangat terkejut sekaligus sedih. Terus langsung mengutus prajurit untuk menjemput Putri Rimas untuk kembali ke istana. Setelah mereka bertemu, Baginda Raja mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Putri Rimas atas apa yang telah ia alami selama ini. Medianya apa nanti? Saat ini kepikirannya antara cergam sama buku pop-up. Coba nanti kamu sambil, ini kan udah ada beberapa juga tuh media-media tentang cerita rakyat ini. Kira-kira apa kelebihan yang mau kamu buat atau bedanya dengan yang sudah ada gitu ya? Nanti saya sampaikan di grup. Nah, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Bujang Awang Tabuang. Bujang Awang Tabuang. Artinya apa sih itu? Nah, itu nama anaknya Putri Rimas. Oh. Ikrar Sofyan. Ikrar Sofyan. Ada. Jasmine. Hadir, Bu. Ya, apa objeknya? Ini Tari Merawai. Apa itu Tari Merawai? Tari Merawai itu hiburan, tarian sebagai hiburan dari orang laut di Pulau Lipan, Kepulauan Riau. Istimewanya apa? Istimewanya ini tuh udah jarang lagi ditampilkan, jarang lagi dimainin. Terus pengiring alat musiknya itu dari kulit ikan buntal. Terus saya mau ceritain asal usul dari penarinya itu ya, orang lautnya itu. Tapi kan fokusnya kalau misalnya ke tarinya,
Kalau yang kamu nyeritain asal usul orang lautnya jadi beda dong. Kan misalnya kalau orang laut kan orang laut sendiri tuh. Kalau tari Merawai ya sendiri gitu. Kalau dari filosofinya gitu ada nggak gerakannya atau apa gitu? Gerakannya sih gerakan ini Bu, Merawai kayak nangkap ikan gitu gerakannya. Lempar Jala. rawai. Apa sih? Ya. Terus nilai filosofisnya apa? Kalau spesifik filosofisnya sih nggak ada sih Bu, karena ini katanya emang tujuannya emang membuat hiburan aja. Ya jangan dong kalau gitu. Kan berarti nggak ada kelebihannya. Maksudnya ya udah kalau cuma buat hiburan kan nggak ada nilai yang kuat untuk disampaikan gitu loh. Nanti yang mau diceritain apa? Nggak banyak berarti. Iya sih Bu. Medianya apa kira-kira? Media saya mau ini buku ilustrasi. Nah, apalagi bikin buku ilustrasi, kan berarti nggak banyak yang bisa disampaikan kalau nggak ada nilai filosofisnya. Kalau cuma hiburan gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ngangkat budaya itu sebaiknya memang ada nilai filosofis yang oh ini penting nih untuk di sampaikan gitu karena mungkin mempunyai nilai-nilai pengajaran nilai moral gitu loh. Iya Bu. Kalau orang laut sendiri apa? Banyak nggak yang bisa disampaikan tentang orang laut? Orang laut tuh. Jadi kan katanya kamu mau cerita juga tentang orang lautnya tuh. Orang lautnya itu kayak perpindahan gitu Bu, dari satu pulau ke pulau lipannya. Jadi maksud saya nanti saya bahas orang lautnya dulu, baru keseniannya mereka gitu. Iya, enggak maksud saya gini, kalau memang kamu tarinya kan, kalau tari kan bener-bener yang kita tuh cerita, ini tari ini tuh dulu awal mulanya sejarahnya apa, nilai filosofinya apa, biasanya ditempatkan di mana, terus biasanya kalau tari tradisi itu biasanya banyak simbolismenya, dia gerakannya begini karena artinya begini, dia pakai ini karena begini dan seterusnya gitu. Tapi kan kamu tadi sempat bilang mau cerita orang laut, maksud saya nih, kalau memang cukup banyak yang bisa disampaikan tentang orang laut, kenapa nggak cerita tentang orang lautnya aja? Jadi misalnya orang laut, suku orang laut atau apa tadi itu adanya di mana, dulu sejarahnya gimana, mereka hidupnya gimana, kehidupan sehari-harinya gimana, gitu. Termasuk nanti mungkin kesenian atau tradisi yang berkembang di mereka, kalau ada rumah adatnya yang mungkin khusus, mata pencahariannya apa, kayak gitu, banyak nggak yang bisa disampaikan? Kalau itu mungkin malah, kalau banyak itu mungkin malah bisa jadi buku ilustrasi. Atau mungkin bisa disampaikan kan maksudnya kalau ini kan berarti menceritakan salah satu ini loh penduduk kita di Nusantara itu ada yang begini cara hidupnya, secara budayanya berbeda kayak gini gitu. Gimana? Ya, iya Bu, nanti saya coba cari deh soal Coba orang laut. dicari gitu. Maksudnya gini, kalau daripada kamu cuma cerita tarinya dan ternyata nggak ada nilai filosofinya, karena tadi Jasmine sempat bilang mau cerita orang lautnya, mungkin lebih baik justru menggali tentang orang lautnya tadi. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Iya.